Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi pada KD 3.14 dan 4.14, di mana materi yang akan kita bahas itu mengenai persiapan pertemuan atau rapat. Nah, materi hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian pertemuan atau rapat, yang kedua fungsi, jenis, dan syarat-syarat pertemuan atau rapat, dan yang ketiga itu perencanaan atau persiapan pertemuan atau rapat. Nah, kita lanjutkan kepada tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, di mana setelah mempelajari penyelenggaraan rapat ini, Anda semua diharapkan untuk mampu pertama menjelaskan pengertian pertemuan atau rapat, yang kedua mampu memahami fungsi, jenis-jenis, dan syarat-syarat pertemuan atau rapat, dan yang terakhir Anda diharapkan mampu melakukan perencanaan dan persiapan rapat. Oke, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian pertemuan atau rapat. Rapat merupakan suatu pertemuan antara anggota di suatu instansi, baik instansi swasta maupun pemerintah, yang bertujuan untuk merundingkan atau memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan instansi. Jadi di sini intinya rapat ini pertemuan antara suatu anggota di suatu instansi. Jadi di sini terdiri dari, jadi intinya pertemuan ini terdiri dari dua orang atau lebih, mana tujuannya untuk meningkatkan atau memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan suatu instansi atau organisasi. Kemudian ada fungsi pertemuan atau rapat. Yang pertama, untuk memecahkan atau mencari jalan keluar dari suatu masalah. Di rapat tadi dilaksanakan adanya suatu masalah, sehingga tujuannya untuk mencari jalan keluar atau solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi, perintah, maupun pernyataan. Nah, jadi kadang ketika kita melaksanakan rapat itu tidak hanya menyampaikan informasi, perintah ataupun pernyataan ini biasanya sifatnya bisa seperti yang pimpinan kepada para bawahannya. Yang ketiga, sebagai forum silaturahmi dan demokrasi. Di sini adanya saling pertemuan antara anggota organisasi, baik organisasi yang satu dengan yang lainnya, sifatnya demokrasi. Berarti ada saling tukar pendapat. Kemudian sebagai alat koordinasi yang baik antara peserta rapat dengan organisasi. Kemudian menampung semua permasalahan dari semua peserta rapat. Dan sebagai sarana bernegosiasi. Jadi dalam rapat, dari sini seluruh peserta rapat itu diharuskan dan diwajibkan untuk mengeluarkan berbagai pendapat. Karena di rapat ini, apapun yang disampaikan oleh para peserta rapat itu dapat dipertimbangkan sehingga menjadi sebagai sarana untuk bernegosiasi. Selanjutnya, jenis-jenis pertemuan atau rapat. Yang pertama, berdasarkan tujuan rapat. Berdasarkan tujuan rapat, ada rapat penjelasan. Rapat penjelasan ini gunanya untuk memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Kemudian ada rapat perundingan. Ini tujuannya untuk menghindari suatu perselisihan. Jadi sebenarnya kalau untuk rapat perundingan sudah ada juga terdengar suatu permasalahan, namun diadakan rapat perundingan tujuannya untuk menjelaskan sesuatu sehingga tidak jadi, untuk tujuan utamanya untuk menghindari suatu perselisihan. Ketika rapat pemecahan masalah, mencari suatu pemecahan masalah atau mencari solusi dari suatu permasalahan. Kemudian peserta rapat dapat memberikan pendapat. Nah, karena tujuannya untuk pemecahan masalah, maka bagi peserta yang dapat atau peserta yang hadir dapat mengeluarkan pendapatnya sehingga dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah tersebut. Kemudian berdasarkan sifat rapat, ada rapat
resmi atau formal meeting. Ini adanya perencanaan terlebih dahulu. Jadi sebelum mengadakan rapat ini sudah ada perencanaan. Adanya surat undangan dilengkapi dengan agenda rapat. Jadi adanya surat undangan karena sifatnya resmi, dia berbentuk harus ada perencanaan yang matang dan adanya surat undangan yang dikirimkan kepada peserta rapat. Ada rapat tidak resmi atau informal meeting. Tidak ada perencanaan. Kemudian membahas hal-hal terjadi secara tiba-tiba. Karena ini sifatnya tidak resmi, maka tidak ada perencanaan dan rapat ini diadakan secara tiba-tiba. Diberitahukan secara langsung. Nah, tadi yang sifatnya resmi, kita memberikan informasi kepada peserta rapat melalui surat undangan. Sedangkan yang rapat tidak resmi itu diberitahukan secara langsung. Kemudian rapat terbuka dihadiri oleh seluruh anggota organisasi. Kemudian membahas masalah-masalah yang tidak bersifat rahasia. Nah, karena ini atas sifatnya yang tidak bersifat rahasia, maka di sini dapat dihadiri oleh seluruh anggota organisasi. Pada rapat tertutup, ini hanya dihadiri oleh peserta rapat tertentu saja. Kemudian membahas masalah yang sifat rahasia. Jadi karena intinya kita akan membahas sifat rahasia, maka peserta rapat yang diundang itu hanya peserta yang tertentu saja. Jadi di sini bedanya antara rapat rutin dengan rapat yang insidental. Di sini kalau rapat rutin ini sudah ada waktu, ada jadwalnya. Dibahas juga masalah tertentu. Tapi kalau rapat insidental itu tidak direncanakan, jadi namanya saja insidental, berarti dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian berdasarkan saluran hubungan dalam organisasi. Ada rapat vertikal, rapat dilakukan antara pimpinan dan bawahan. Kemudian ada rapat memberikan informasi mengenai berbagai bentuk kebijakan pimpinan. Jadi karena sifatnya vertikal, ini antara atasan dengan bawahan, kemudian tujuannya memberikan informasi mengenai berbagai bentuk kebijakan pimpinan. Untuk mengambil keputusan, kemudian peserta rapat diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Intinya di sini para rapat vertikal ini lebih kepada garis lurus antara atas dan bawah, itu intinya pimpinan kepada bawahan. Pada rapat horizontal ini secara garis mendatar dilakukan antara pejabat yang memiliki jabatan yang setingkat. Contohnya di sini antara manajer keuangan yang manajer kepegawaian itu adalah sederajat. Kemudian untuk mendapatkan suatu kerjasama dan koordinasi di antara unit dalam satu organisasi. Ini adalah unit-unit seperti unit kepegawaian, keuangan, pemasaran. Nah, untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan pengingkaran terhadap pekerjaan, jadi diadakan rapat seperti ini supaya tidak ada kadang satu unit bisa mengerjakan dua pekerjaan. Nah, sebaiknya di sini diadakan horizontal ini tujuannya agar dapat menjelaskan di mana jabatannya dan apa tugasnya masing-masing, atau lebih kepada job description masing-masing. Pada berdasarkan nama, ada rapat kerja. Ini tujuan membahas hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas suatu instansi. Yang kedua, rapat dinas, membahas masalah kedinasan, ini lebih kepada instansi pemerintah dan ada musyawarah. Dan berdasarkan pelaksanaannya, rapat kerja yang pertama ada rapat kerja terpimpin. Pimpinan memiliki peran penting dan utama dalam pengambilan keputusan. Tujuan rapat untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur dan petunjuk. Rapat kerja terbuka. Tadi ada rapat kerja terpimpin, ini lebih ke para pimpinan, terutamanya dalam rapat dan pengambilan keputusan. Dan rapat tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur atau petunjuk kepada para bawahannya. Dan rapat kerja terbuka. Pimpinan rapat tidak memiliki peran utama. Karena sifatnya terbuka, berarti peserta rapat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan saran yang positif.
Tujuan rapat untuk mendapatkan sumbangan pikiran atau pendapat dari peserta. Dan ada namanya unsur-unsur pertemuan atau rapat. Pertama, adanya tujuan pertemuan atau rapat. Jadi sebelum kita melaksanakan rapat, tujuan kita melakukan rapat itu apa? Jadi jelas dulu tujuan tujuan dari rapat tersebut diadakan. Kedua, adanya masalah yang akan dirapatkan. Jadi jangan asal rapat. Ketika rapat, jelas dulu apa yang akan dibahas. Akan dibahas dalam rapat tersebut dan adanya masalah. Adanya pemimpin rapat. Di sini pemimpin rapat ini bertujuan berfungsi sebagai pimpinan rapat ini berfungsi sebagai koordinator atau mengkoordinir jalannya suatu rapat. Kalau tidak ada pemimpin rapat, nantinya dalam kegiatan sesi tanya jawab itu tidak ada yang membantu. Dan adanya peserta rapat. Nah, meskipun ada pimpinan rapat, tapi peserta juga harus ada. Nanti pemimpin yang mengatur alur jalannya rapat, sedangkan peserta rapat yang berperan aktif dalam mengumpulkan pendapat. Nah, adanya media rapat. Di sini media rapatnya itu dapat berupa seperti fokus, dan seperti laptop. Kemudian adanya no tulis atau sekretaris. Di sini, ketika kita mengadakan pertemuan atau rapat, maka seorang sekretaris harus dihadirkan. Itu gunanya untuk mencatat hasil dari pertemuan atau rapat tadi. Jadi hasil-hasil orang yang mencatat hasil rapat tadi disebut dengan no tulis. Sedangkan isi rapat tadi yang dicatat itu disebut dengan no tulis. Kemudian syarat-syarat pertemuan atau rapat. Pertama, suasananya harus terbuka. Tidak adanya monopoli pembicaraan. Dia berbicara tidak hanya satu orang atau lebih monopoli kepada satu orang saja, tapi di sinilah perannya para pemimpin rapat akan dapat mengontrol jalannya rapat. Kemudian partisipasi aktif dari peserta rapat. Jadi diharapkan semua peserta harus berperan aktif sehingga rapat dapat berjalan dengan baik. Ada bimbingan dan pengawasan dari pemimpin. Ini pemimpin ini bukan pimpinan rapatnya, tapi pimpinan perusahaan. Perdebatan berdasarkan pada argumen bukan emosi. Benar, pada argumen ya. Kalau kita lebih mengutamakan emosi, ini lebih nanti akan timbullah monopoli pembicaraan. Kemudian pertanyaan singkat dan jelas. Dalam pertemuan atau rapat, kita tidak boleh mengajukan pertanyaan yang terlalu panjang atau kita berikan pendahuluan dulu, pertanyaan itu akan menghabiskan waktu. Karena pada pertemuan atau rapat ini waktu kita dibatasi. Kemudian adanya notula atau catatan rapat. Jadi orang yang menulisnya adanya disebut dengan notulis, sedangkan catatan rapat yang ditulis oleh notulis tadi disebut dengan tujuannya di sini adanya notula ini sebagai yang pertama untuk mencetak kesimpulan rapat, yang kedua bisa sebagai alat pengingat, dan yang ketiga bisa sebagai alat pengambilan keputusan bagi pemimpin atau bagi perusahaan. Kemudian ada disiplin waktu. Di sini ketika kita dikasih undangan rapat, maka waktu yang tertera di surat undangan kita harus ada sebelum waktunya rapat. Kita harus disiplin waktu, mulai dari kehadiran, kemudian begitu juga dengan pelaksanaannya harus disiplin waktu. Makanya di sini diminta kita mengajukan pertanyaan yang singkat dan jelas agar waktu kita tidak sia-sia. Tempat dan sarana yang mendukung. Jadi di sini ketika kita melaksanakan rapat, makanya tempat rapat tempat duduk saja juga harus diatur. Nah, tempat dan sarana yang mendukung ini maksudnya ketika kuota dalam satu ruangan itu hanya memuat 10 orang, maka kita tidak boleh menyebar undangan lebih dari 10 orang. Nanti kapasitasnya tidak sesuai dengan sarana yang kita miliki. Kemudian perencanaan persiapan pertemuan atau rapat. Sebelum kita melaksanakan rapat, yang harus kita siapkan yang pertama adalah pembuatan agenda rapat dan susunan acara rapat. Jadi kita sebagai seorang sekretaris harus menyusun dulu apa saja agenda rapatnya, kemudian urutan susunan acara rapat juga seperti apa.
kita harus menyusunnya terlebih dahulu. Kemudian menentukan peserta rapat. Sebelum kita melaksanakan rapat, kita harus tentukan dulu siapa peserta rapat. Apa ini dikaitkan dengan masalah yang akan kita bahas. Jika masalahnya itu berhubungan dengan kepegawaian, maka kita akan mengundang yang berhubungan dengan kepegawaian. Atau masalah keuangan, kita juga mengundang sesuai dengan keuangan. Kemudian membuat undangan rapat. Rapat yang sifatnya resmi harus menggunakan undangan rapat. Undangan rapat ini harus kita kirim sekurang-kurangnya 3 hari sebelum rapat. Kita tidak boleh terlalu lama. Contohnya di sini kita ke rapat tanggal 10, tanggal 1 tersebarkan. Takutnya nanti karena surat undangannya sudah lama, para peserta rapat dapat bisa lupa dengan jadwal rapat. Atau kita memberikan undangan besok akan mengadakan rapat dan sekarang kita langsung kasih undangan, itu juga tidak baik karena nanti mana tahu peserta rapat yang lainnya sudah memiliki jadwal yang lain. Kemudian membuat daftar hadir peserta rapat. Ya, ini karena tadi kita sudah membuat undangan, juga buat daftar hadir. Apakah sesuai nih yang hadir atau dengan yang kita undang. Persiapkan bahan rapat. Bahannya bisa contohnya kita akan menggunakan presentasi bahan. Kita harus mempersiapkan bahan-bahannya, itu dapat berupa makalah atau laporan. Kita harus memberinya terlebih dahulu dan dibagi kepada peserta rapat. Kemudian persiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Peralatan dan perlengkapan ini dapat berupa, kalau di ruangan rapat itu seperti info yang harus kita siapkan. Kemudian persiapkan ruangan rapat. Di ruangan rapat dia harus disiapkan bagaimana pencahayaannya, udaranya seperti apa, posisi duduk, jumlah orang yang atau peserta rapat yang kita undang sesuaikan dengan kursi yang tersedia. Kemudian akomodasi atau penginapan. Jika rapat ini dilaksanakan di luar kantor atau di luar kota, kita harus menyiapkan akomodasi atau penginapan bagi peserta rapat. Adanya transportasi, ya ini kalau kita adakan di luar juga selain di kantor, transportasi ketika dia akan pergi rapat itu apa, dia harus disiapkan tujuannya nanti untuk kelancaran pertemuan atau rapat. Dan konsumsi, nah ini meskipun di dalam kantor kita maupun di luar ini semua pakai konsumsi. Jika kita mengadakan rapat sebelum jam makan siang, kalau kita dari pagi, contoh dari jam 8 sampai jam 10, kita harus menyediakan snack. Tapi kalau kita rapatnya jam 10 sampai siang, kita harus menyediakan makan siang. Jadi disesuaikan dengan waktu. Kemudian kesehatan. Ini kesehatan yang kita siapkan seperti apa. Adanya pengecekan persiapan terakhir. Setelah kita persiapkan semuanya, sebelum melaksanakan rapat, kita harus dicek kembali. Karena tahu nanti kita ada yang lupa. Berarti kita harus mengecek dari awal hingga akhir. Nah, itulah materi kita tentang rapat hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelaksanaan pertemuan atau rapat. Untuk hari ini cukup kita sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.